Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam latihan penentuan laju reaksi dengan berbagai soal yang unik ya. Nah, di sini untuk soal pertama, untuk reaksi 2A plus B2 menghasilkan 2AB disajikan tabel berikut. Percobaan 1 sampai dengan 5, percobaan 1 konsentrasi A 0,2 molar, konsentrasi B 0,2 molar, lajunya percobaan 1 adalah 6 molaritas per detik. Kemudian percobaan 2 juga demikian, silakan dikenali angka-angkanya. Nah, kemudian yang ditanyakan ternyata adalah laju pada percobaan keempat ya. Kemudian masih ada lagi data percobaan kelima. Nah, yang ditanyakan adalah berapa laju pada percobaan 4 atau R4 itu berapa? Nah, ada dua cara panjang dan cara mudah. Cara panjang yaitu kita diminta mencari orde masing-masing, kemudian harga K, kemudian dilanjutkan dengan laju saat R4. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang cara mudah, yaitu orde masing-masing dengan cara yang singkat seperti kemarin pada video pembelajaran sebelumnya. Dan kemudian yang kedua adalah tinggal membandingkan percobaan 4 ini dengan percobaan yang lain. Boleh dengan percobaan pertama yaitu 1 dan 4, boleh 2 dan 4, 3 dan 4, atau 4 dan 5, asal ada angka 4-nya. Kenapa? Karena yang kita cari adalah laju pada percobaan keempat. Nah, untuk orde masing-masing zat ini seperti kemarin, orde A berarti kita lihat data B yang sama. Orde A berarti tetangganya yang sama. Mana yang sama? Yaitu percobaan 1 dan percobaan 4. Tapi di sini percobaan 4 kan masih belum ada data lajunya, sehingga kita mencari yang lain, yaitu 1 dan 5. Gitu ya. Untuk yang orde A 1 dan 5, ini 1 dan 5 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari data 1 dan 5 ini ke sini, kan kemarin yang mudah adalah angka besar bagi angka kecil. Ini adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X, kemudian 54 dibagi 6 itu 9. Berarti kita isikan di sini 3 pangkat X sama dengan 9. Kita jadikan bilangan pokok yang sama, yaitu 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga X nilainya 2. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang orde B. Orde B berarti data A yang sama. Di mana data A yang sama? Misalkan ini data A 1 dan 2 ini sama. Jadi ini ke sini, ini ke sini. 4 dibagi 2 berarti 2 pangkat Y. 12 dibagi 6 yaitu 2. Kita masukkan sini. 2 pangkat Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 1. Nah, sudah kita temukan orde masing-masing zatnya. Yaitu orde A adalah pangkatnya. Ini orde A yang ini ya. Pangkatnya 2, ini pangkat 2, orde B pangkatnya 1. Itu ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan menginput data. Ini tadi R itu adalah laju keempat, kemudian R1 dari data 1. Ini kita melanjutkan ke
membandingkan percobaan 4 dengan yang lain ya. R1 kita masukkan datanya adalah 6. Kemudian untuk K harganya kan sama, jadi dicoret aja. Kemudian untuk A, molaritas A adalah 0,2, data keempat. Oh ini salah-salah yang ini ya. Data keempat 0,4. Kemudian data A untuk yang pertama adalah 0,2, pangkatnya 2. Kemudian yang B data 1 dan 4, berarti 4 dulu 0,2, ini 0,2 pangkat 1. Nah, sudah kelihatan polanya, ini bisa dicoret. Kemudian R4 dibagi 6, ini kita sederhanakan, berarti berapa anak-anak? 2 kuadrat ya. Jadi 2 kuadrat 4, 4 kali 6, 24. Nah, jadi inilah untuk R4 nilainya adalah 24 molaritas per detik. Nah, soal pertama sudah sukses, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan ke soal kedua. Pada reaksi 2H2 ditambah 2NO, ini reaktannya H2 dan NO, menghasilkan H2O dan N2 dengan laju reaksi berikut. Berarti R sama dengan K, konsentrasi H2, enggak ada angkanya berarti pangkat 1, konsentrasi NO pangkat 2. Konsentrasi jangan lupa adalah molaritas atau mol per volume. Volumenya dalam liter. Dengan nilai K adalah sekian, jika 5 mol H2 dan 2,5 mol NO direaksikan dalam 5 liter, laju reaksinya adalah berapa? Nah, ini tidak usah bingung ya, langsung kita input data ke persamaan laju yang tadi. Jadi R sama dengan K, konsentrasi H2, ingat konsentrasinya adalah kita masukkan data mol per liter. Konsentrasi H2, molnya adalah 5, liternya adalah 5, pangkatnya 1. Kemudian NO yaitu 2,5, volumenya 5, pangkatnya 2. Sudah kelihatan polanya. Ini sama dengan 1 kan, bisa dicoret. Berarti ini kali 1. Kemudian 2,5 bagi 5 yaitu 1/2. Atau sama dengan berapa ini anak? 1/4 ya. 1/4 kali 10 pangkat min 8. Atau 0,25 kali 10 pangkat min 8. Disederhanakan sama dengan 25 kali 10 pangkat min 10, gitu ya. Nah, bisa. Alhamdulillah, ini adalah soal-soal yang unik seputar penentuan laju reaksi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan atau mengenalkan alat-alat yang digunakan dalam membuat larutan dengan molaritas tertentu. Molaritas tadi adalah mol per liter. Berarti dalam hal ini kita perlu menentukan jumlah mol zat yang kita inginkan dalam pelarut aqueous atau air beberapa liter atau mililiter. Itu disebut dengan satuan molaritas. Alat-alatnya yang digunakan adalah misalkan zat padat, berarti kita menimbang dengan neraca digital.
Kalau misalkan zat cair, maka kita mengambilnya dengan pipet volume. Ini yang Ibu gambarkan di sini adalah pipet volume. Dengan ketelitian yang sangat tinggi, ya. Tidak boleh menggunakan gelas ukur. Ini tidak boleh karena gelas ukur tidak ketelitiannya sangat kecil. Jadi neraca digital ini alatnya digunakan untuk menimbang zat padat, kemudian nanti dilarutkan ke dalam aquades pada beker gelas dulu. Beker gelas boleh, Erlenmeyer boleh, tergantung yang ada. Dengan sejumlah aquades, kemudian baru diaduk dulu dengan spatula. Sesudah itu dimasukkan ke labu ukur yang gendut ini menggunakan corong. Kemudian diencerkan dengan air hingga batas tanda garis yang ada di sini. Ya, kita lihat nanti meniskusnya, lengkungnya, cairannya pada garis itu. Kalau sudah lengkung meniskusnya mengenai garis, maka percobaan kita atau membuat larutannya kita itu sudah berhasil, ya. Tapi kalau melewati garis itu berarti terlalu encer, tapi kalau masih kurang dari batas garis berarti masih pekat. Nah, ini ya. Untuk mengambil cairan yang tidak kita perlukan ketelitiannya, itu kita bisa menggunakan pipet biasa. Tapi kalau sangat teliti, misalkan ngambil pas 5 mili, pas 5,3 mili, atau pas 10 mili, itu berarti kita menggunakan pipet volume. Jadi kita tidak diperkenankan menggunakan gelas ukur. Nah, inilah anak-anak alat-alat yang kita gunakan untuk membuat larutan dengan molaritas tertentu. Nah, selamat mencoba. Alhamdulillah bisa.